Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM F201901145 dari kelas C3 Program Studi Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Langsung saja kita masuk pada definisi dari osteoartritis atau OA, yang merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis yang berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda-beda, namun mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan keluaran klinis yang sama. Proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial serta jaringan ikat periartikular. Kemudian kita lanjut pada klasifikasi osteoartritis yang terbagi menjadi dua, klasifikasi OA berdasarkan etiologi dan klasifikasi berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi OA berdasarkan etiologi terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu dikenal dengan OA idiopatik, adalah jenis osteoartritis yang belum diketahui penyebabnya dan tidak berhubungan dengan penyakit sistematik maupun perubahan lokal pada sendi. Meskipun begitu, banyak pihak yang menghubungkan osteoartritis jenis ini dengan faktor penuaan. Kemudian masuk pada sekunder. Osteoartritis sekunder adalah jenis osteoartritis yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya seperti pada posttraumatik, kelainan kongenital dan pertumbuhan, kelainan tulang dan sendi, penyakit akibat deposit kalsium, kelainan endokrin, metabolik, inflamasi, serta faktor resiko lainnya seperti obesitas. Berikut tabel klasifikasi berdasarkan etiologi. Dapat dilihat metabolik, kelainan anatomi, trauma, dan inflamasinya. Kemudian kita lanjut pada klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Dari tabel dapat dilihat dari klasifikasinya, termasuk pada osteoartritis tangan, osteoartritis lutut, kaki, koksa atau panggul, vertebrata, osteoartritis lainnya, dan osteoartritis sistematik. Dapat dilihat pada osteoartritis tangan yaitu termasuk nodus Heberden dan Bouchard, artritis erosif intervalang, dan karpal carpal 1. Kemudian pada lutut ada bony enlargement, genus valgus, dan genus varus. Pada kaki ada hallux valgus, hallux ridicus, jari kontraktur, dan talonaviculare. Dan pada koksa atau panggul terdapat ekstrinsik atau superior, konstrinsik, dan diffus. Pada vertebrata ada sendi apofisial, sendi intervertebral, spondylosis, ligamentum. Kemudian di tempat lainnya ada glenohumeral, acromioclavicular, tibiotalar, sacroiliaca, dan temporomandibular. Dan terakhir pada generalisata atau sistematik, yaitu meliputi 3 atau lebih daerah yang disebutkan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada faktor risiko osteoartritis. Osteoartritis dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya seperti faktor usia, kebanyakan pada 45 tahun ke atas. Kemudian jenis kelamin yang lebih sering terjadi pada perempuan. Faktor keturunan termasuk kebiasaan merokok, mengonsumsi vitamin D secara berlebihan, obesitas, osteoporosis, dan lain-lain. Kita lanjut pada langkah-langkah penetapan diagnosis. Gejala OA umumnya dimulai saat usia dewasa dengan tampilan klinis kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi setelah istirahat. Sendi dapat mengalami pembengkakan tulang dan
crepitus saat digerakkan dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Beberapa di antaranya yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, pemeriksaan penunjang, dan perhatian khusus terhadap gejala klinis. Pada anamnesis, nyeri dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi, tidak disertai gejala sistematik, dan nyeri sendi saat beraktivitas. Kemudian masuk pada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ditentukan BMI, perhatikan gaya berjalan, adanya kelemahan atau atrofi otot, tanda-tanda inflamasi, lingkup gerak sendi atau ROM, nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir gerakan, crepitus, deformitas, gangguan fungsi atau keterbatasan gerak sendi, nyeri tekan pada sendi dan periartikular dan penonjolan tulang, pembengkakan jaringan lunak, serta instabilitas sendi. Kemudian pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, termasuk di dalamnya yaitu adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan artritis, reumatoid, dan lain-lain. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Kemudian pada perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OI, termasuk di dalamnya yaitu menyingkirkan diagnosis banding. Pada kasus dengan diagnosis yang meragukan, sebaiknya dikonsulkan pada ahli reumatologi untuk menyingkirkan diagnosis lain yang menyerupai OA. Umumnya dilakukan artosentesis diagnosis, menentukan derajat nyeri dan fungsi sendi, perhatikan dampak penyakit pada status sosial seseorang, perhatikan tujuan terapi yang ingin dicapai, harapan pasien, mana yang lebih disukai pasien, bagaimana respon pengobatannya, serta faktor fisiologis yang mempengaruhi. Kemudian kita lanjut pada penyulit osteoartritis. Pada dasarnya, penyulit yang timbul tergantung dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan, lokasi dan arah kelainan tersebut. Penyulit tersebut bisa diakibatkan berbagai patologi. Beberapa di antaranya adalah efusi sinovial, osteofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kemudian, kerusakan sendi pada OA dapat mengakibatkan malalignen dan subluxasi. Penyempitan celah sendi asimetris mengakibatkan varus dan valgus. Ankilosis jarang terjadi pada OA, dapat mengenai sendi sakroiliaka dan simfisis. Kemudian fragmentasi permukaan sendi yang terjadi berupa debris pada cavum sinovial atau osteokondral bodies yang tetap melekat pada permukaan sendi asalnya. Pada sendi lutut, efusi sinovial dapat menyebabkan timbulnya kista Baker pada fossa poplitea. Berikut tabel penyulit pada osteoartritis. Dapat dilihat penyulit yang perlu diperhatikan pada osteoartritis terbagi menjadi 3, yaitu malaligmen, intervertebral displacement, dan klasifikasi diskus intervertebralis. Kemudian kita masuk pada diagnosis osteoartritis. Terbagi menjadi 3, yaitu pertama pemindaian dengan ronsen dan MRI untuk melihat kondisi tulang dan mendeteksi peradangan pada tulang dan sendi. Yang kedua yaitu tes darah untuk mendeteksi infeksi atau penyebab lain dari peradangan sendi seperti reumatoid, artritis. Kemudian yang ketiga, analisis cairan sendi untuk mengetahui apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi. Selanjutnya kita masuk pada penata laksanaan atau treatment.
Penata laksanaan bagi penderita osteoartritis dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Penata laksanaan ini bertujuan untuk mengontrol nyeri, memperbaiki fungsi sendi yang terangsang, dan menghambat perkembangan penyakit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terbagi menjadi terapi farmakologis dan non-farmakologis. Pada terapi farmakologis, ada beberapa jenis obat-obatan yang dianjurkan untuk diberikan kepada penderita. Di antaranya yaitu acetaminophen, OAINS oral, OAINS topikal, tramadol, dan injeksi kortikosteroid intraartikuler. Pada terapi non-farmakologis, yang dianjurkan adalah latihan kardiovaskular atau aerobik dan atau latihan resistensis, olahraga air, dan menurunkan berat badan untuk kondisi penderita yang mengalami obesitas. Baiklah, itulah tadi beberapa yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.